Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Subdat ingin mempresentasikan hasil kerja kami dengan soal yaitu kasus rute optimal pengiriman barang. Saya Egger Tavia selaku moderator dan pemateri. Lalu ada teman saya Alia Amara Ananta, Naufal Ramadhani, dan Raka Rabani. Bisa dimulai teman-teman sekalian? Baik, yang pertama, representasi graf. Graf sembarangan buka kurung kurawal, A buka kurung siku, B C, B A D E, C A F, D B, E sama dengan BF, F sama dengan CE. Graf direpresentasikan sebagai adjacency list. Setiap simpul diwakili oleh kunci, misalnya A, B, dan tetangga-tetangga dari simpul tersebut diwakili sebagai daftar nilai. Contoh A sama dengan BC menunjukkan bahwa simpul A memiliki dua tetangga, yaitu B dan C. Struktur ini memungkinkan kita untuk dengan mudah mendapatkan semua tetangga dari suatu simpul. 2. Implementasi Breadth First Search (BFS). Def sama dengan DQW Start untuk menggunakan DQW untuk operasi antrian, while QW vertex sama dengan QW titik pop left. Ambil elemen pertama di antrian. If vertex not in visited, append vertex tandai sebagai telah dikunjung. Tandai sebagai telah dikunjungi. QW titik extend graph vertex tambahkan semua tetangga ke antrian. Return visited. Tujuan BFS mencari dan mengunjungi simpul-simpul pada graf secara bertingkat, level wise. BFS menggunakan konsep QW, yaitu antrian, untuk menyimpan simpul yang akan dikunjungi. Langkah-langkah BFS yang pertama, 1. Inisialisasi. Visited list kosong untuk mencatat simpul yang telah dikunjungi. QW, yaitu DQW double-ended QW, dengan elemen awal berupa simpul start. Fungsi DQW dari modul collection lebih efisien untuk operasi antrian dibandingkan list biasa. Baik, akan teman saya lanjutkan. Oke. Langkah selanjutnya yaitu yang kedua, proses utama. Selama Q tidak kosong, ambil simpul pertama dari Q menggunakan pop, left, dan simpan dalam variabel vertex. Jika vertex belum pernah dikunjungi, vertex not in visit, tambahkan ke dalam visit. Masukkan semua tetangga vertex dari graph vertex ke Q menggunakan extend. Tetangga-tetangga ini akan diproses pada iterasi berikutnya. Lalu yang ketiga, keluaran. Setelah semua simpul dikunjungi, kembalikan daftar visit yang berisi urutan kunjungan BFS. Kemudian yang ketiga, implementasi depth first search, DFS, def, DFS, grab, start, visit, sama dengan none. If visit is none, visit, inisialisasi daftar simpul yang telah dikunjungi. Kemudian visit, append, start, tandai simpul awal, for neighbor in grab, start. If neighbor not in visit, DFS, grab, neighbor, visit, rekursi ke tetangga yang belum dikunjungi. Return visit. Tujuan DFS, mencari dan mengunjungi simpul-simpul pada graf secara mendalam, depth-wise. DFS menggunakan konsep rekursi untuk menavigasi graf. Langkah-langkah DFS. Yang pertama, inisialisasi. Parameter visit digunakan untuk melacak simpul yang telah dikunjungi. Jika belum diberikan, diinisialisasi sebagai list kosong. Parameter start adalah simpul awal. Langkah selanjutnya yang kedua, proses utama. Tambahkan simpul start ke dalam visit untuk menandai bahwa simpul ini telah dikunjungi. Iterasi melalui semua tetangga dari simpul start menggunakan for neighbor in graph start. Jika neighbor belum pernah dikunjungi, neighbor not in visit, panggil fungsi DFS secara rekursif untuk memproses neighbor. Kemudian yang ketiga, keluaran. Setelah semua simpul dalam jalur tertentu telah dikunjungi, kembalikan daftar visit yang berisi urutan kunjungan DFS. Yang keempat, lokasi awal. Start location sama dengan A.
Lokasi awal pencarian balik untuk BFS maupun DFS adalah simpul A. Kemudian yang kelima, menjalankan BFS dan DFS. BFS result sama dengan BFS graph start location. DFS result sama dengan DFS graph start location. Fungsi BFS dan DFS dipanggil dengan graf dan simpul awal A. Hasil pencarian BFS dan DFS disimpan dalam variabel BFS result dan DFS result. Kemudian yang keenam, menampilkan hasil. Print hasil BFS, BFS result, print hasil DFS, DFS result. Hasil dari pencarian BFS dan DFS ditampilkan di terminal. Untuk graf yang diberikan, berikut adalah hasilnya. Untuk BFS, urutan kunjungannya dari A, kemudian B, C, D, E, F. Dan DFS, urutan kunjungannya A, B, D, E, F, C. Kemudian, kesimpulan selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulannya. Jadi kesimpulan dari hasil codingan kami yaitu ada satu perbedaan BFS dan DFS. Breadth First Search atau BFS menjelajahi graf secara bertingkat atau level wise, yaitu dengan mengunjungi semua tetangga dari suatu simpul sebelum melanjutkan ke tetangga berikutnya. BFS menggunakan struktur data queue untuk melacak simpul yang akan dikunjungi, cocok untuk menemukan jalur terpendek dalam graf tidak berbobot. Lalu depth first search atau DFS menjelajahi graf secara mendalam depthwise, yaitu dengan mengikuti satu jalur hingga ke simpul dalam sebelum kembali dan mencoba jalur lain. DFS menggunakan rekursi atau struktur data stack secara implisit. DFS sering digunakan untuk masalah seperti deteksi siklus atau pemrosesan graf berbasis hierarki. Lalu yang kedua, kelebihan BFS dan DFS. BFS kelebihannya adalah jaminan menemukan jalur terpendek atau untuk graf tidak berbobot, cocok untuk traversal yang memprioritaskan tetangga terdekat. Sedangkan untuk DFS lebih efisien untuk eksplorasi lengkap graf, terutama untuk graf besar yang membutuhkan traversal mendalam, rekursif dan lebih sederhana untuk diimplementasikan. Lalu yang ketiga, urutan traversal pada graf yang ke D, ke E, dan ke F. Sedangkan untuk DFS, yaitu dari A ke B, ke D, ke E, ke F, ke C. Lalu yang keempat, aplikasi BFS dan DFS. BFS digunakan dalam algoritma seperti pencarian jalur terpendek, cari dalam tingkat tertentu, atau pencarian graf berbobot 0. Sedangkan untuk DFS digunakan dalam pencarian ruang solusi. Lalu yang terakhir yaitu graf representasi. Graf direpresentasikan menggunakan agency list yang efisien untuk operasi traversal pada graf jarang atau sparse graph. Nah, mungkin itu saja presentasi dari kami. Ada kesalahan kata dan kurang kata kami mohon minta maaf dan kepada Allah kami minta ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum